Yeah. Here we go. I remember back when I Bismillahirrahmanirrahim. Bu Salha, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Bu. Kabarnya jenengannya gimana, Bu? Alhamdulillah baik. Semoga walaupun kita terbentang jarak yang jauh, tapi kita serasa dekat, walaupun dekat di laptop. Bu Salha, Ya. lama juga kita tidak bertemu ya setelah kita mengalami diklat CKS dulu ya. Nah, sekarang kita alhamdulillah kita dipersatukan di diklat rekognisi. Dalam memenuhi tugas ini, saya sebagai coach dan jenengan sebagai coach. Ada yang bisa saya bantu Bu Salha dengan janjian kita malam ini? Ini, Bu, di sekolah saya ini ada salah satu guru yang kebetulan kalau ada tugas, mengerjakan tugas itu apalagi dalam persiapan pembuatan pembelajaran itu sangat seperti gak menghiraukan gitu, Bu. Bagaimana ini ya cara? Ada seorang guru yang tidak menghiraukan. Ngomong-ngomong nih, harapan dari percakapan kita malam ini apa, Bu Salha? Saya inginnya itu, Bu. Guru tersebut kalau dalam melakukan persiapan pembelajaran itu selayaknya bikin gitu ya, apa yang mau diajarkan besok tentang materi apa, sehingga kegiatan pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik. Itu harapan saya, Bu. Terus baik-baik. Sebenarnya Bu Salha sudah pernah menggali belum apa masalah yang menimpa guru tersebut kok guru tersebut berlaku seperti itu? Sebenarnya sudah saya tanyakan, Bu. Tapi dia belum mau terbuka gitu. Sehingga saya berikan solusinya seperti apa ya kalau belum bisa membuka diri dengan saya gitu tentang kesalahan yang dihadapi, apa kesulitan dalam membuat modul ajarnya, saya juga kurang paham karena beliaunya kurang terbuka. Belum pernah diajak ngobrol berdua seperti kita layaknya kita sekarang ini ya, Bu ya? Sudah. Sudah, tapi cuma gini, ya Bu nanti saya coba lagi. Nah, tapi setelah ditanyakan lagi kok gimana Pak, sudah jadi, kok belum gitu. Berarti sudah ada tindak lanjut dari jenengan dari percakapan yang sudah dilakukan dengan beliaunya. Setelah itu selain menindaklanjuti dengan menanyakan, apa jenengan juga menelusuri mungkin ada sisi lain yang menyebabkan guru tersebut berperilaku seperti itu. Saya tanya-tanya juga karena kan saya juga baru. Saya tanya juga ini kenapa penyebabnya Pak ini kok seperti ini Pak Nasrul kok seperti ini, baik cara mengajarnya, cara membuat persiapannya, itu bahkan sudah dibimbing saja Bu. Itu kemarin pada saat pengisian kinerja itu yang itu salah. Nah, terus diingatkan kembali. Di sini diwawur ya paling. Ya kayaknya ya gimana ya Bu, memang itu ya mungkin kesalahan saya cuma itu. Tapi Pak harus lain kali dibetulkan ini enggak seperti ini caranya. Baru diingatkan sekarang sudah lupa gitu. Mungkin ada permasalahan lain sampai beliaunya kok bersikap seperti itu. Perlu jenengan
gimana caranya supaya beliaunya bisa terbuka kepada jenengan. Dijak ngopi bareng, Bu. Sering kalau berdua di kantor kan sering tanya-tanya, saya Heeh. ini gimana Pak? Nah, terus dia kadang ya sering nggak masuk, maksudnya sering ada undangan keluar. Sampai saya itu ya namanya saya kan tugas saya untuk mengingatkan ya saya selalu mengingatkan. Tapi gini kalau diingatkan tuh masuk kuping kanan, keluar kuping kiri itu yang bikin saya susah itu Bu. Itu gunanya ya kalau kita punya 2 kuping, jadi masuk masuk ke telinga kanan, keluarnya ke telinga kiri. Hmm. Baik Bu Salha, kira-kira bagaimana kondisi ideal yang jenengan harapkan dari percakapan kita malam ini? Saya mengharapkan itu solusi yang terbaik untuk guru saya ini supaya Mhm, bisa berubah. mhm, Berubah sebagaimana mestinya gitu Bu, sebagai seorang pendidik gitu ya. Selain mhm, persiapannya juga apa ya, tingkah lakunya ya mhm, karena paling enggak kan dicontoh oleh muridnya mhm, kan gitu ya Bu ya. Tapi mhm, setelah saya telisik gitu ya tanya, saya pernah cakap berdua, kenapa mhm, jenengan seperti ini. Ternyata dia itu bertentangan dengan kemauannya. Dia itu maunya guru olahraga, mhm. tapi masuknya ke guru kelas. Kelas, oh, Gitu. mhm. Hmm. Berarti jenengan berharap beliaunya bisa menjadi sosok seorang guru yang dirindukan murid-muridnya. Jadi Ya, guru yang benar-benar profesional, yang bisa menjadi contoh murid-muridnya. Seperti itu nggih Bu Salha. iya. Kira-kira Ya, ya. menurut Bu Salha, apa yang Hmm. bisa dilakukan agar ada peningkatan buat Bapak tersebut? Ini saya selalu membimbing beliaunya. Karena Mhm, apa? Karena saya juga punya tanggung jawab besar terhadap guru tersebut. mmm, Apalagi yang dulu saya nggak banyak menuntut karena beliaunya belum P3K. Tapi kan mhm, sekarang sudah P3K, paling enggak kata saya itu ada perubahan sedikit, walaupun sedikit, yang penting ada perubahan dan ada kemauan untuk berubah. Gitu, mhm, Bu. Dan harapannya nanti jenengan itu sebagai guru di depan muridnya itu bisa dibuat contoh dan panutan jadi guru mhm, yang baik gitu Bu. mhm, Tapi mhm. yang namanya kita kembali ke apa ya ke individunya. Tapi Mhm, saya tetap tidak apa ya tidak segan-segan untuk selalu mengingatkan, selalu mhm, kita itu mana administrasi kelasnya harus lengkap. Pokoknya mhm, harus saya tiap tiap itu saya minta kerjasamanya gitu Bu yang baik mhm, untuk menyelesaikan apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya beliaunya itu gitu mhm, Bu. mhm. Berarti jenengan sudah melakukan pembimbingan kepada beliaunya, bagaimanapun juga jenengan adalah kepala sekolahnya beliau yang Iya, bertanggung jawab penuh. Oke. Apakah ada metode yang diterapkan yang pembimbingan itu sudah berhasil, Bu Salha? yang berhasil sih iya tapi walaupun sedikit Bu tapi kan berhasil ya. Mhm, Paling tidak dianya itu walaupun masih untuk persiapan pembelajarannya masih apa ya namanya walaupun download walaupun apa tetapi sudah ada kemauan mhm, ya tapi harus kata saya itu walaupun istilahnya di ATM tapi harus disesuaikan dengan kondisi terus kebutuhan murid kita tidak harus nyaplok terus dipakai itu kan kurang efisien juga jadi mhm, kita harus benar-benar tahu kondisi dan keadaan murid kita di sekolah itu yang selalu saya kasih pandangan untuk termasuk beliaunya termasuk guru-guru yang lain yang ada di lembaga kami ini Bu. mhm.
Kalau di rating nih Bu Salha untuk pembimbingan jenengan itu jika nilai ratingnya 1 sampai 10 gitu jenengan kasih nilai berapa kira-kira untuk pembimbingan jenengan? Kalau saya dikasih rating ya mungkin ya tengah-tengah ya Bu ya. Karena kan ini perlu bimbingan terus dari Bu Yuni sampai permasalahan yang ada di sekolah saya itu sampai tuntas itu ya. Sehingga kegiatan-kegiatan cara memberikan masukan ke guru saya dengan bantuan dari Bu Yuni selaku coach itu memberikan harapan baru bagi saya untuk mengcoaching guru saya itu supaya mereka itu lebih baik lagi dan lebih baik lagi sehingga hasilnya itu maksimal. Itu yang saya harapkan. Berarti ratingnya cuma 5 nih. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Paling tidak kan Berarti daripada tidak sama sekali, betul. Selanjutnya apa saja rencana jenengan dan langkah selanjutnya untuk menangani Bapak tersebut? saya akan selalu mencoba mendampingi beliau, guru saya ini, bagaimana caranya supaya mereka betul-betul persiapan dari pembelajaran sampai administrasi kelasnya, sampai membimbing murid-muridnya itu, cara masuk kelas, cara bagaimana memberikan persepsinya, memberikan pembukanya, termasuk ke materi kegiatan intinya, penutup dan refleksinya, itu yang saya selalu memberikan pendampingan bagi guru saya, sehingga betul-betul pada saat dia di depan muridnya itu jadi percaya diri. Luar biasa Bu Salha. Siap-siap. Jadi untuk melaksanakan hal tersebut, kira-kira ada nggak sosok siapakah yang membantu jenengan agar pembimbingan jenengan kepada guru tersebut bisa sukses? Mungkin ada beberapa pihak yang dilibatkan. Iya, saya di sekolah ini sering melakukan seperti setiap bulan sekali, itu saya selalu minta bantuan untuk narasumber istilahnya Bu, bagaimana memberikan masukan paling tidak SD tetangga yang lebih baik gitu ya, atau yang sudah senior, saya panggil kepala sekolah senior untuk memberikan arahan kepada guru-guru saya, katakanlah ini sebagai seperti bimbingan, kemudian sering mengadakan lesson study juga, siapa guru tersebut saya tunjuk, gunanya untuk apa? Untuk melakukan perbaikan. Terus dilihat oleh teman-teman sejawatnya, cara pembelajaran yang baik itu ya seperti ini. Itu yang dibuat role modelnya guru tersebut, sehingga beliaunya berusaha untuk menjadi yang terbaik gitu. Berarti tetap membutuhkan pelibatan beberapa teman dari mungkin dari SD yang lain yang lebih maju seperti itu, Bu Salha. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Bu Salha untuk mewujudkan mimpi Bu Salha itu? Kalau menurut saya mungkin memang harus ya nggak mungkin 1 bulan 2 bulan, mungkin berkisar sampai 3 bulan apa gitu ya Bu. Untuk diberikan pendampingan, kemudian untuk melakukan perubahan, karena karena mungkin ini pembiasaan dari mereka pada awal yang pertama masuk ke situ mungkin tidak adanya bimbingan, tidak adanya pendampingan bagaimana cara menyusun dan membuat persiapan pembelajaran itu yang baik, mungkin seperti itu. Jadi awal-awal pertama ke sana memang agak sulit, tapi setelah beberapa kali saya pendampingan, kemudian sering ada masukan dari jenengan, itu lebih baik lagi gitu. Luar biasa Bu Salha. Semoga waktu yang Bu Salha perkirakan 3 bulan itu bisa membuat perubahan dalam diri Bapak tersebut, Bapak guru yang tadi, sehingga benar-benar menjadi guru yang diidolakan muridnya dan sesuai harapan Bu Salha. Kira-kira kapan nih mau diterapkan Bu Salha?
Ya, saya mau menerapkannya ya secepatnya, Bu. Kalau bisa ya, bulan ini kan bulan 9 ya. Nanti insya Allah bulan 10 minggu pertama ini saya terapkan kembali Mm-mm. untuk Siap, siap. pendampingan lagi sampai Oke. dia apa ya memiliki kesadaran. Oh, tugas saya seperti ini. Oh, ini tugas saya sebenarnya sebelum masuk, sebelum melakukan pembelajaran harus ada persiapan modul ajarnya. Gitu. Mm-mm. Mm-mm. Selain dari peran narasumber dari SD lain, apakah Bu Salha juga membutuhkan dukungan dari pihak lain, Bu Salha? Iya, seperti pengawas juga perlu. Ya, kemudian ya teman-temannya sebagai contoh gitu ya Bu ya, untuk dibuat contoh. Mungkin saya ngambil teman sejawatnya di lembaga sekolah juga yang rajin membuat seperti itu, baik presensinya dan semuanya, penilaiannya, semuanya pokoknya perlengkapan dari administrasi saya buatkan contoh ya seperti ini. Tuh. Supaya Baiklah, Bu apa? Salha. Supaya guru saya yang tadi tuh bisa mencontoh ke situ gitu Bu. Baiklah Bu Salha, rupanya Alhamdulillah nih pertemuan kita malam ini sudah membawa pencerahan insya Allah buat Bu Salha. Semoga bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Hal-hal tersebut, banyak hal tersebut untuk peningkatan mutu gurunya Bu Salha. Dan mungkin tidak hanya menjadikan satu guru Bapak yang tadi saja, semoga juga nanti bisa berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Semuanya jadi guru-guru yang dirindukan. Selamat Bu Salha, semoga dengan pembicaraan kita malam ini bisa membawa pencerahan baik untuk saya maupun untuk nyenengan. Kira-kira sampai di sini pertemuan kita Bu Salha. Ya, terima Selamat kasih. beristirahat. Sama-sama. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Salam. Yeah. Here we go. I remember back when I was young and clever and no one knew my name. But nowadays we only talk